Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabba wa hubba dina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertemuan kita malam ini tentu saja yang pertama judulnya syukur kepada Allah, karena kita semua masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya sudah dibaca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu semua bersyukur, niscaya aku akan tambahkan pada kamu semua kenikmatan, dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Kalau saya lihat yang malam ini datang di sini adalah orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, tapi terkadang kadang-kadang kenikmatan sering berulang terasa bukan kenikmatan. Kedepan mata adalah kenikmatan yang luar biasa, tetapi karena terlalu sering kita dapatkan kedepan mata, kedepan seakan-akan bukan kenikmatan. Kapan terasanya nikmatnya kedepan mata? Kalau kedepannya sudah dikurangi oleh Allah, sudah kerecem, sudah kekerenyedan, baru sadar nikmatnya kedepan mata. Oleh karena itu, mumpung masih punya kedepan, ayo kita gunakan kedepan ini sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan mata untuk memandang sesuatu yang diizinkan oleh Allah, jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak diperkenankan Allah, sebab tidak semua yang kelihatan itu boleh dilihat. Ada kalanya kelihatan tapi tidak boleh dilihat, sebab kata orang Sunda, teu sakabeh nu katempo meunang ditempo, lamun lain tempoeunana. Ada orang Sunda di sini. Nafas ini kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi karena terlalu sering kita dapatkan nafas, seakan-akan nafas bukan kenikmatan. Kapan terasa dan sadarnya nafas itu nikmat? Kalau nafasnya sudah terganggu, sudah bengek, sudah ampeg, sudah TBC, teu bisa cager, baru sadar nikmatnya nafas. Oleh karena itu, mumpung masih ada nafas kita sehat, yuk kita bersyukur kepada Allah. Gunakan nafas untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri itu nikmat luar biasa, tetapi karena terlalu sering ketemu seakan-akan bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, siang bertemu dia, malam ketemu dia, yang tengkurap sebelah juga dia, yang bengek juga dia, bosan rasanya bukan kenikmatan.
Kapan terasanya nikmat punya istri? Kalau istri sudah diambil oleh Allah baru terasa nikmatnya. Makanya mumpung masih punya istri, yuk gunakan istri kita sebaik-baiknya, bawa di jalan keridhaan Allah Subhanahu. Ya kan memang yang namanya istri mah sering saya bilang ibarat mobil, saudara-saudara. Yang namanya mobil kan tergantung merek sama tahun produksi. Kalau mobilnya Mercy produksinya tahun 2013, catnya mulus, velg racing, ban radial perkeong, rem cakram, joknya empuk, berkonya kristal, AC-nya adem, bensinnya ngirit, pasang alarm ketempel nyetrum-nyetrum. Tapi kan mobil kayak gini kan mahal harganya ya Bu ya. Punya apa tidak? Kalau punya mobil kayak gini, pagi naik, siang naik, malam naik, tengah malam naik, menjelang subuh naik, nggak rugi ngisi bensin, ngisi oli, betul apa tidak? Mobil, ini mah mobil mereknya Power Wahon, produksi abad ke-17, bodinya udah pada lecet, bannya gundul, pelek ngaril, knalpotnya jebol, bensinnya pakai jerigen, joknya tinggal kayu, berkonya pecah separo, boro-boro ketempel nyetrum starter kagak hidup-hidup, geli doang. Begitu starter cekek, getek pewongkol. Karena tidak hidup-hidup akhirnya starter langsung dari lubang depannya diguglek, ojo gelem, loncat, ojo gelem. Lama kelamaan gugleknya udah gempor, gelem 3 meter mati, digas ngeplos, direm ini kira-kira yang depan saya nih ibu-ibu nih kebanyakan nih Mercy apa Power Wahon ini? Lah kalau Mercy makan kabelnya masih kenceng, selnya masih pada rapat, berkonya juga mantep, bautnya udah pada kenceng-kenceng. Tapi kalau mobil udah lama mah mana kabelnya udah pada putus, selnya pada rusak, boro-boro ketempel nyetrum, ketabrak puyeng doang. Tapi yang namanya mobil saudara-saudara tergantung pengurusan kita. Walaupun mobil tua yang penting olinya cukup, bensin cukup, air gak lambat, mantep. Betul apa tidak? Saya punya mobil tua semua mobilnya, tapi karena saya rawat dengan baik, olinya gak pernah terlambat. Biasanya kalau mobil olinya itu baru terus, olinya seger tuh, mesinnya halus, suaranya pelan. Tapi kalau olinya udah lama nggak diganti-ganti, starter itu kasar suaranya. Istri juga begitu, kalau duitnya banyak mah halus ngomongnya. Begitu nggak ada duitnya membentak-bentak mulu sama laki. Betul apa tidak? Yang mana orangnya? Kalau perempuan ibarat mobil, suami kayak sopir. Indahnya anak-anak naik mobil itu kalau sopirnya profesional, sopirnya kalem, mobilnya empuk, itu penumpang enak. Anak-anak itu penumpang, suami itu sopirnya, istri adalah mobilnya. Ini mobilnya bagus, remnya pakem, gasnya ngejos, joknya empuk, AC-nya adem, cuman sopirnya anti ngerem. Kira-kira enak-enak nggak penumpangnya? Jalan ke puncak kita rekreasi, anak-anak mari kita rekreasi, sampai di puncak di tikungan mudun bukan yang rem malah digas. Penumpangnya bisa tidur apa tidak? Begitu juga suami, istrinya sudah cantik, istrinya sudah solihah, tapi suaminya kasar. Anak-anak enggak betah di rumah, gerah pembawaannya. Alhamdulillah yang malam ini datang semuanya potongannya orang banyak, nikmat orang kaya, amin. Ya ada yang kaya bintang film, ada yang kaya konglomerat, ada yang kaya petinju, ada yang kaya artis,
ada yang kayak monyet, pokoknya kaya dah. Biarin soal banda kurang ya Pak ya, namanya orang mah ada yang kaya ada miskin, yang penting kita hidup, yang penting kita sehat, yang penting kita punya iman. Alhamdulillah. Iya, saya mah seorang pemuda main bola sudah bagus, juara tingkat kecamatan, sampai sekarang saya belum punya sepatu. Alhamdulillah. Biarin gak punya sepatu juga, yang penting mah kaki tempat nempel sepatu masih ada. Saya tanya bapak-bapak, mendingan kakinya apa mending sepatunya? Mendingan kaki, mendingan sepatu. Besok bapak lewat depan kuburan, di situ ada sepatu sepasang masih baru geletak, terus sebelahnya ada kaki 2 biji, kaki apa sepatu? Milih sepatu apa milih kaki? Saya mah seorang perawan, alhamdulillah wajah juga 8,5, sampai sekarang belum punya kalung. Alhamdulillah. Biarin gak punya kalung, yang penting leher tempat nempel kalung masih ada. Pentingan lehernya, pentingan kalungnya Bu. Mending leher, mending kalung Bu. Biarin walaupun tidak punya kalung juga, yang penting lehernya sehat daripada kalungnya panjang kayak rantai motor tapi ke lehernya sudah melengkung. Walaupun tidak punya kalung juga yang penting leher sehat. Alhamdulillah. Sekali-kali mah pingin pakai kalung, minjem kalungnya buku. Alhamdulillah. Iya, saya mah badan sudah sehat, pekerjaan sudah stabil, tapi sampai sekarang saya belum punya mobil. Alhamdulillah. Biarin tidak punya mobil, tidak punya motor, yang penting pantat tempat duduk di atas motor masih ada. Ibu-ibu, pentingan motornya, pentingan pantatnya. Nggak ada gunanya kita motor sangat bagus, gede-gede, mahal-mahal, tapi pantatnya sudah hilang tinggal separuh. Oleh karena itu walaupun tidak punya motor, yang penting pantatnya sehat. Alhamdulillah. Kali-kali pingin pakai motor, minjem motornya Pak Kuwu. Alhamdulillah. Ya, saya seorang pemuda wajah ganteng 8,5, pekerjaan sudah stabil, sampai sekarang belum punya istri. Alhamdulillah. Biarin tidak punya istri, yang penting alat punya istri sehat semuanya, badan sehat, tangan sehat, mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, kaki sehat, si otong sehat. Alhamdulillah. Mendingan istrinya, mendingan alatnya Bu. Tidak ada artinya sekarang punya istri cantik seperti istrinya Jamal Mirdad. Siapa namanya? Alah, kok Jamal Mirdad itu yang penyanyi yang sama Saiful Jamil, siapa namanya? Wah, salah lagi. Istrinya Nabi Musa, siapa namanya? Lah, sepi. Tidak ada artinya punya istri yang cantik tapi si otongnya udah hilang di patok ayam. Oleh karena itu walaupun tidak punya istri cantik, alhamdulillah asal sehat badan. Kali-kali mah pingin pakai istri cantik, minjem istrinya hancur, kabeh-kabeh minjem. Saya menjadi orang miskin, sebelah saya orang kaya. Walaupun saya miskin, sebelah saya kaya. Banyak hikmahnya, betul apa tidak? Tetangga punya motor, saya tidak punya motor. Syukur pada Allah, Mas, selamat ya sampean punya motor. Alhamdulillah, walaupun saya tidak punya, ikut seneng. Kenapa? Tetangga cerita dengan istrinya, Mah, tadi kan si tetangga saya bilang alhamdulillah ikut seneng kita punya motor. Oh gitu ya Mas? Iya. Ya udah gitu, gini aja, anaknya kan sekolahnya bareng anak kita, besok bonceng ya Mas. Indah apa tidak? Tetangga beli mobil, kita ikut seneng, Mas, alhamdulillah sampean beli mobil walaupun tidak punya, saya ikut seneng. Tetangga punya mobil, bilang sama istrinya, Mama, tetangga kita mah kita punya mobil, ikut seneng. Jadi gimana mah? Karena istrinya lagi hamil, besok kalau lahiran dianterin ya Pak. Bagus apa tidak? Indah apa tidak? Jangan ngiri, tetangga punya istri cantik kita ngiri, biarin, namanya tetangga. Tetangga punya motor, kita nggak punya, sekali-kali mah nanti insya Allah. Tetangga punya mobil, kita nggak punya, sekali-kali mah insya Allah ikut naik, betul apa tidak? Tetangga punya istri cantik, kita nggak punya, tenang sekali-kali.
Ya, salatullah ala Taha. Seru salat ala Yasin. Wahai umat manusia yang hidup dalam dunia, selagi ada usia, janganlah kau sia-sia salat Janganlah engkau melamunkan hidup 1000 tahun, sejenak menjadi pikun, berjalan engkau dituntun salat ala Taha. Tak usah engkau berkhayal masa beliamu kekal, karena semua makhluk bakal bertemu dengan si ajal salat Lihatlah si bunga mawar yang indah tertembus sinar, harum baunya tersebar, takkan 2 kali mekar salat Rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita kumpul di tempat ini dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir kepada Allah. Dari sore tadi kita di masjid masing-masing, di musola masing-masing kita zikir kepada Allah, sampai di tempat ini juga kita zikir kepada Allah. Satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis menyebutkan, Inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikr, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim. Sesungguhnya Allah punya beberapa malaikat yang menjadi satpol PP yang keliling mencari-cari tempat zikir. Ini malam ini ibu-ibu saudara-saudara, jutaan malaikat turun menyaksikan kita semuanya.
Apa yang mereka lakukan? Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang zikir kepada Allah, saling berseru satu dengan yang lain. Dia memanggil-manggil kita semuanya, halummu ila hajatikum, sok maneh hayang naon sia, wis kon pengen apa ngomong bae iki karo inyong iki we. Paham napa mboten iki? Wis matur syura dumateng Gusti Allah sak menika kersane awakmu iku apa? Ngerti mboten niku? Jadi malam ini walaupun yang datang mungkin manusia ini wujudnya cuma 1000 orang, yang kelihatan 1000 orang, tapi jutaan malaikat turun semua kumpul dengan kita semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka nantang kita semua, kamu minta apa saja pada Allah. Makanya zikir itu sangat luar biasa saudara-saudara. Dalam kisah Nabi-Nabi Allah, ketika mereka menghadapi persoalan yang berat, mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika mereka punya keinginan yang besar, mereka zikir kepada Allah. Di saat mereka ditimpa malapetaka, mereka berzikir kepada Allah. Ketika menghadapi kenikmatan, mereka selalu berzikir kepada Allah. Apa zikir yang paling bagus? Zikir yang paling bagus kata para kiai, afdhalul zikri la ilaha, afdhalul zikri la ilaha. Ini zikirnya kudu mantep ini. Makanya para kiai mengajarkan kalau zikir ikut Alfiyah Ibnu Malik, warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Yang zikir panjenengan itu duduk dengan sidakap sinuku tunggal, angkat kepalanya banting kanan dan ke kiri dengan suara yang rata dan tegas, la ilaha illallah, la illallah, la. Nah itu zikir. Ada yang ngomong zikir kok kencang-kencang teman, apa Gusti Allah budeg? Ya ora budeg, kuratine sia sing budeg. Sebab apa? Dalam hati kita nih banyak setan kokot monongan mereset keket jadi ya. Ini kadang-kadang zikir iseng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah bocah di luar, tet 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 tet. Saya mah zikirnya tidak mau zikir kayak gitu, perasaan udah kebanyakan banget. Bada sholat la ilaha illallah, ada kematian la ilaha illallah, zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah la ilaha illallah, ditempeleng suami kaget la ilaha illallah. Saya mah pingin ganti zikir kayak anak muda saja, ikut bangsanya Opik dan UJ. Apa yang kita baca? Subhanallah wala ilah wallahu akbar kompak, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir kudu pakai rasa, kalau nggak pakai rasa kurang enak. Sama kayak minum kudu ada rasanya, mas air putih kayak gini. Ini saya Bu Haji ini udah menggunakan belangkon hitam, baju hitam, sarung irem, kali mah kali nembus sama kopi-kopinya begitu. Dianggap ikan cupang akuarium lah, jan wes ya. Tak kebunnya wong ngendi ge? Saya mah kalau tasbih yang kayak gini suka ingat dengan uji almarhum. Jadi apa? Saya mah merasa banyak dosa. Dosanya apa sih? Kalau ngelihat bini orang di pasar semangat, ngelihat bini sendiri pingin muntah, dosa. Jadi baca apa? Astaghfirullah minal khataya rabbi
Marilah kita umat manusia, semua anak Adam dan Hawa, menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Astagfirullah. Rabbi zidni semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi, untuk suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Astagfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni. Ayem, tentrem, adem. Saya mah alhamdulillah perasaan kalau lihat istri nggak bosen, malah saya mah siap nambah 2-3 biji. Ngaco ini mah. Terus apa masalahmu? Saya mah justru karir saya diganjel sampai sekarang calon RT aja kalah mulu. Di kantor dihalang-halangi sama teman pangkat gak naik-naik. Apa yang saya baca, kalau sampean dikepung dengan persoalan, kalau panjenengan diganggu oleh gangguan-gangguan dan jegalan-jegalan, baca doanya Kanjeng Nabi Ibrahim, zikirnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah ni'mal maula. Keras Pak. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, api sing mulat-mulat, Nabi Ibrahim ada yang mau bantu, tidak mau dibantu, tidak ada pemadam kebakaran. Apa yang dia baca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa yang sangat pendek, zikir yang sangat ringkas, cukup mengundang pertolongan Allah. Allah langsung instruksikan pada api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Api yang besar tidak menyentuh dan tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim karena baca hasbunallah wa ni'mal. Makanya besok kalau ada rumah kebakaran, terus datang pemadam kebakaran, tolak, mas, pemadam itu bid'ah, dolalah, mas. Kenapa bid'ah? Rasul nggak pernah bikin pemadam kebakaran. Nggak ada di Qur'annya dan hadisnya Nabi Muhammad bikin pemadam kebakaran pakai semprotan, pakai belangwir. Nggak ada. Ini bid'ah, mas, mundur. Apa yang sunnah? 2.
Yang pertama, kalau dibakar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua kata Nabi, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa innahu yutfi'uhu. Jika kamu melihat kebakaran, takbir, karena takbir bisa memadamkan api. Makanya sampean pulang Mas, aku tak nyemplung. Begitu plung baca hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah mateng. Urusannya bukan doanya, apa bukan zikirnya, tapi ininya nih. Sebab apa yang namanya zikir dan doa itu seperti senjata. Senjata itu pasangannya dewe-dewe. Betul apa tidak? Silet tajam, pisau tajam, golok tajam, gunting tajam, gergaji tajam, pedang tajam. Tapi tajam-tajamnya alat tadi punya alatnya dewe-dewe. Motong kertas pakai silet, motong daun pakai pisau, motong kambing pakai golok, nebang pohon pakai kampak, motongin kayu pakai gergaji. Gini apa mboten? Ini ditukar, nebang pohon pakai silet, sunatan bocah pakai geraji. Nyukur kumis pakai kampak, erep rempang kabeh atuh. Ada yang pernah motong kumis pakai kampak? Cukur pakai pedang, mau nggak? Yang kedua, doa itu bukan cuma lafadznya saudara-saudara, tapi energi batinnya. Sebab apa? Pedang yang tajam, samurai yang hebat tidak ada gunanya bagi orang yang tangannya setruk. Betul apa tidak? Nebang pohon kampaknya tajam banget tapi tangannya setruk, bisa apa tidak? Doa juga tajam kan, hatinya setruk mau nembus. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu hatinya sehat apa setruk? Bapak-bapak hatinya sehat apa setruk? Saya tanya bapak, lebih senang lihat istri orang apa istri sendiri? Nah, ngaku. Ibu-ibu lebih semangat lihat bintang film atau lihat suami sendiri? Stroke. Ibu-ibu kalau nonton sinetron lihat si Farel sama si Fitri, kuat nggak 1 jam? Masih kuat nonton 1 jam? Ngeliatin muka suami kuat nggak sejam? Nabi Yunus dimakan oleh ikan hiu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bawa handphone, nggak bisa SMS ke rumah, dia sendirian. Tapi Nabi Yunus bisa ngejerit maratan langit, ngocek maratan jagat. Ibarat orang yang terapung-apung di atas samudra tanpa orang yang menolongnya, dia hanya menjerit kepada Allah. Dedeteng prihatin Rukmantara kerkabendon, sedih mana nakalangkung, henteren-eren nangis, angkat saka paran-paran, kawas anu eker gundam. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, tapi dia tidak hancur, tidak lumat. Keluar dalam keadaan segar bugar. Kaget kata orang Kiai Jawa Timur, Nabi Yunus walaupun di perut ikan 3 hari 3 malam, kenapa tidak hancur tubuhnya? Sebab Yunus di perut ikan sempat masak juga. Bingung aing mah euy. Sembako ti mana eta? Karena Nabi Yunus diberi pertolongan oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Nabi Yunus baca zikir. Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni, sarang mangga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu lain huntu. Ngaco lo ah, ngaji asal sadewek ngengel wae nyanya denge sorangan sekar pape krungu dewek ya sadenge-denge nawe, terutama ibu-ibu. Semangat be pengajian mas seragam terunas-lunas. Lah kan ketahuan kalau yang belum lunas mah
Kalau belum lunas itu pakai kerudungnya miring-miring atau kepanasan di pengajian tuh belum lunas tuh. Ini kerjaannya Muslimat NU. Soalnya nggak disumbang sama Pak Lurah sama Pak Haji Yusuf. Mudah-mudahan aja besok, tahun besok, pengajian bulan besok udah seragam semuanya, amin. Itu gak kayak Rama. Ini minggu besok insya Allah saya akan tampil dengan MNC TV di Masjid At-Taqwa Cirebon. Saya pengennya jamaah Dharma Bangsa berangkat semua pakai seragam, duduk paling depan. Hebat. Anak muda yang bawa, nenek paharep nah segala kata pengiler nanya. Jam 10 malam kita live dari TV MNC TV insyaallah. Silahkan, sok saya udah ngobrol. Pokoknya jangan takut, yang belum punya seragam ngomong aja Pak Haji Yusuf, beres nah. Setuju apa tidak? Puguh minta maka bagi setuju. Kecil lah orang 1000 mah. Nah, Pak Haji ya sama Bu Haji kan. Saya nggak apa-apa, nggak kebagian juga. Begitu Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, apa yang terjadi? Allah selamatkan dia, tidak hancur dalam perut ikan. Artinya apa? Sakti mondrogono. Makanya bapak-bapak besok nyobain berangkat ke kebun binatang, pas deket kandang macan bilang sama penjaga, Kang buka kandang macannya Kang. Ada apa? Buka cik aing teh sia mah teu ngadengkeun sia. Ada apa-apa? Aing rek mecak jimat ye. Kamari pengajian orang menang tasbih Nabi Yunus aing mah. Kata penjaganya, "Entar dulu kabur dulu ya." Penjaganya kabur, bapak masuk kandang macan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah habis. Malah macannya ikut zikir alhamdulillah. Gurih amat nama bangsa ya. Hamba-hamba yang dimuliakan, malaikat kumpul di tempat ini sekarang, turun semuanya untuk apa? Menghamparkan sayapnya lalu menantang kita, minta apa kamu kepada Allah. Terus malaikat dipanggil menghadap Allah, terbang sampai Allah ditanya, di mana ente kat? Di Losari Lor. Ngapain? Itu ketemu Dharma Bangsa. Pada ngapain? Zikir. Ada siapa aja? Ada Dr. Yusuf. Terus siapa lagi? Ada Pak Kuwu. Terus ada siapa lagi di situ? Ada Ustadz Abu. Ada siapa lagi? Nenek-nenek juga banyak Allah di situ. Siapa lagi? Ada itu ibu-ibu yang pakai baju biru ngiler di situ. Ada. Allah bertanya kepada malaikat, bukan tidak tahu saudara-saudara, Allah mah tahu pisan. Betul apa tidak? Kenapa Allah menugaskan malaikat? Kenapa bertanya pada malaikat? Supaya ada jobnya malaikat. Pegawaian masa malaikat nganggur. Ya Allah, di situ ada juga orang yang dari awal sampai akhir begini, mulut tukang kamera, biarin dia juga. Malah tukang kameranya juga nggak dekosi kopi, sabar ya Allah tuh bener-bener. Kayaknya juga minum air putih terus, nggak apa-apa. Apa yang mereka baca wahai malaikatku? Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, memuji Engkau ya Allah. Mereka minta apa wahai malaikatku? Minta ampun padamu ya Allah, minta ampun dari dosa-dosanya, betul ya Allah. Terus apa lagi? Mereka berlindung kepadamu dari masuk neraka ya Allah. Apa mereka melihat neraka? Tidak ya Allah. Kalau mereka melihat neraka kayak apa wahai malaikatku? Kalau mereka melihat neraka ya Allah, pasti mereka akan berteriak-teriak minta perlindungan padamu. Terus minta apa lagi malaikatku? Mereka ingin masuk surga ya Allah. Memang orang situ ada potongan masuk surga? Nggak ada potongan mah. Apakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Kalau melihat surga kayak apa? Pasti mereka akan semangat memintanya. Malaikat Jibril mulang dari bejakeun kana bangsa.
bejakeun kadar mah bangsa anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa mereka semuanya. Amin. Indah bener kurang naon atuh dihampura dosa dahar di aduh geus. Ini yang namanya pengajian nyatukeun umat teh ieu. Cenah nyatu we kabeh. Teu hese nyatukeun umat mah. Babari sok we siapkeun. Indahnya zikir diampuni oleh Allah. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, di tempat itu ada orang yang tidak ikut zikir, timbang datang di tempat situ nongkrong doang urusannya lain. Apa jawabannya? Humul julasaul ladzina la yashqa jalisuhum, itu adalah teman-teman duduk. Siapapun yang cuma duduk bareng dengan mereka sudah tidak rugi. Kameranya jangan ragu-ragu, tukang sound systemnya jangan salah mulu, tukang lampunya jangan takut-takut. Kalian semua tidak ikut zikir tapi terlibat duduk di tempat ini, berdiri di tempat ini, sudah tidak rugi di hadapan Allah. Amin. Makanya jangan pulang sebelum dikasih makan. Kalau panitia kan kurang lebihnya mohon maaf gitu kan, tapi jamaah enggak, kurang main tadi lebihnya bawa balik begitu. Saya mah tahu ibu-ibu kalau pengajian tasnya gede-gede cuman gak ada isinya, berangkatnya cepet pulangnya berat sebelah. Wah nyaho aing malah. Saya ngomongin ibu-ibu Jakarta, di sini mah geus bareto gitu lagi.